Ketemu lagi bersama kita di sesuatu di sana. Pengalaman di minggu lalu kita sudah banyak menuai cerita horor ya, sesuatu banget di sana. Dan kali ini kita bertemu dengan Mas Karim, seorang akademisi dari UNY. Kita coba langsung saksikan sesuatu di sana. Malam Mas Karim. Iya. Malam. Kira-kira dari Mas Karim kan ini dari sisi akademis ya Mas ya. Dari sisi akademis itu apakah juga percaya tentang adanya hal gaib Mas? Iya, enggak percaya. Ada ya. Jadi Oke. juga bisa lihat kebetulan. Oh, melihat apa Mas itu Mas? Apa ya? Ya itulah yang nggak bisa digambar. Mau gambar juga bingung. Oh, yes. Karena kebetulan aku sendiri bisa gambar gitu. Oh, bisa gambar itu juga? Bukan. Maksudnya gambar drawing iso. Oh, gambar drawing bisa. Kono kok dikon gambar gak iso aku. Oh, bentuknya itu absurd Mas atau gimana Mas? Yo rasa tuh aneh kae. Oh, jadi aku kemarin gimana Mas cerita-cerita? Wah kok wujud iki kaya rambut panjang putih ketok irunge gitu. Tapi nek misalkan arep tak drawing ki arep gambar kaya apa aku ya bingung gitu. Apa gambar kucing, apa mobil, apa lah bisa itu. Tapi ya mungkin itulah nek sisi lain itu ya. Bukan dimensi kita. Bukan dimensi kita ya Mas. Ya itu ada sebuah batasan-batasan tertentu ya Mas ya. Iya. Yang tentunya itu mungkin informasi itu hanya bisa dikeluarkan hanya pada batas-batas tertentu saja ya. Nah itu gimana Mas Karim? Kira-kira ada sebuah cerita yang mungkin bisa diangkat, diceritakan kepada teman-teman kita sesuatu di sana enggak ini Mas? Yang pernah dialami dari kecil atau mungkin pernah mengalami di mana gitu Mas, mungkin bisa dijadikan pengalaman gitu Mas. Ya sebetulnya aku sendiri nggak bisa ngeklaim pengalamanku banyak ya, tapi beberapa hal yang lucu itu aku bisa lihat ternyata misalkan bosku atau temanku bisa ngeliat tapi aku nggak tahu gitu, kita sama-sama nggak tahu kalau sama-sama bisa lihat gitu. Nah aku ceritanya telat ternyata bisa lihat tuh gitu. Ada satu cerita dulu kan aku sempat kerja di Jakarta ya, kerja di Jakarta terus karena lawyer itu ya juga magang di kantor gitu. Jadi pernah ada satu ketika aku pertama kali ke sana tuh melihat ada sosok itu event siang malam pagi ada di situ, pagi siang sore malam. Dia di situ terus paling pindah tuh ya entahlah hanya sekitar situ aja ini spotnya at the same spotnya di situ saja tidak berpindah-pindah. Orang pindah-pindah paling pindah ki kok gak kayak dari ruangan satu ke ruangan lain itu seneng kono wae yang cerak pintu yang paling gonta-ganti gitu. Hari pertama tuh aku lihat terus gitu terus sampai satu ketika kebetulan ada sama-sama kegiatan di luar kota, aku nggak sengaja cerita gitu, maaf Pak gitu sebetulnya saya itu ya bisa ngeliat gitu, kan kaget kan bisa ngeliat gitu mana gitu. Aku takut ya waduh takutnya beliau takut kok gimana gitu kan. Aku bilang di sini Pak gitu tapi moga-moga salah lihat. Kamu tuh nggak bilang dari awal gitu. Lainnya ada juga yang dua. Berarti temannya pun itu juga bisa lihat Mas waktu itu. Bosku malah bisa ngeliat. Oh bisa ngeliat juga. Lucunya yang bisa lihat cuman aku sama bosku. Sing kita rekan lainnya nggak bisa. Kebetulan. Oke, ceritanya gitu ya. Lucu pernah kejadian juga di rumah teman. Ada satu mata kuliah pas dulu masih mahasiswa Fakultas Hukum tuh yang kita ngelembur akhirnya tuh kita sepakat ngerjain di rumahnya dia ada gitu Hari pertama ini beda, kalau tadinya kan cuma satu gitu ya. Ini kok banyak seliweran. Seliweran tahu ya pemirsa ya, maksudnya ya saling bertebaran gitulah, banyak gitu. Dari hari pertama kan sampai akhirnya hari terakhir aku bilang maaf ya bro, aku tuh sebetulnya bisa gitu cukup. Kamu bisa ngeliat gitu? Iya ya gitu. Wah kok dia juga bisa lihat? Jadi
Oh, ngomong dari kemana kok gak ngerti. Ya sekarang lihat tuh yang di mana di situ ya betul lagi masuk gitu. Jadi cocok-cocokan gitu. Oh, berarti dicocok logi lah ya. Iya, bukan cocok lagi, memang kita sama-sama bisa lihat berarti. Bisa lihat. Aku lihat di situ dia sama lihat terus lagi masuk ini lagi kemana gitu. Tapi yang dilihat bentuknya wujudnya sama nggak itu Mas? Beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda. Ya, nah, apa ya kayak gitu tuh mau tak gambarin atau bahkan sekalipun cuma ngomong wujudnya putih atau rambutnya apa tuh ya susah untuk dideskripsikan gitu. Ya, tapi secara mungkin kayak kita melihat film gitu Mas, kan ada film horor misalkan yang tampak di TV seperti apa gitu. Nah itu kira-kira mirip-mirip dengan itu atau berbeda ya? Similar mungkin iya, tapi sebetulnya tetap aja beda. Tetap beda ya? Beda. Ya kayak melihat angin berwarna gitu kok Mas? Aku ngeliat tuh malah bener-bener seperti wujud physically gitu, nggak angin gitu. Jadi bener-bener ada koyo putih. Di film-film kan mungkin kayak kain gitu ya, kain terus wajahnya tuh agak ngeri ono sing jeroton atau apalah gitu. Iki jan putih tapi bukan putih kain, bener-bener putih gitu, tapi bukan putih cahaya juga. Wajah ini tiba-tiba hitam gelap kono kayak pokoknya ya kan hidungnya memang kelihatan toh, atau ada sing jono merahnya apa gitu yo. Aneh-aneh. Berarti memang wujud fisiknya hampir mirip dengan gambaran yang ada di film, tapi tidak sepenuhnya seperti itu ya misalnya. Mirip aja nih, hampir mirip. Nah, hampir mirip enggak? Mirip sedikit gitu ya. Sedikit karena dia mungkin apa ya namanya? Ketika Mas Karim melihat itu posisinya secara perasaan itu terasa mencekam atau biasa saja? Iya. Orang kan beda-beda. Takut. Ada perasaan itu ya tetap ya? Ya tetap takut lah. Yang beda dunia kok. Ya kita kan tetap apa namanya satu yang berbeda kan takut ya wajar ya gitu. Apalagi itu sih. Tapi ya sudah namanya ciptaan Tuhan macam-macam. Ya itu kan bagian dari sebuah keanekaragaman itu ya, bukan keanekaragaman hayati. Makanya dulu aku sekolah di madrasah itu kan kita diajarkan konsep la quwata illa billah itu kan kita manusia itu terbatas dari dimensi waktu, tempat dan zatnya. Iya. Nah, makanya terus kan maaf ya, ada yang bilang wah nggak percaya hantu, ya nggak gitulah, memang Allah nyiptain ada setan iblis memang ada gitu. Itu bagian dari zat-zatnya juga istilahnya, zat yang berbeda tapi dimensi yang berbeda. Cuma ya memang kadang pengalaman itu ada yang didapat orang, ada yang tidak didapat orang. Mungkin orang yang mengatakan bahwa itu tidak ada karena dia tidak pernah mengalami itu ya. Tapi ya bukan berarti nggak ada gitu. Nah dari itu Mas, dari cerita itu Mas Karim ada hal lain lagi nggak yang didapat misalkan di tempat yang mana lagi? Itu kan tadi di perusahaan sudah, masa kecil sudah pernah. Iya masa kecil ya, aku belum cerita yang masa kecil. Oh masa kecil juga ada ya? Masa kecil bahkan dulu pas kecil tuh memang bisa melihat tuh sejak kecil gitu ya. Orang tua awalnya juga kayak nggak percaya, tapi kayak terus-terusan dia melihat gitu. Dan memang nggak ngada-ngada. Takutnya tuh gini loh, orang tuh ngerasa takut seolah-olah melihat padahal enggak gitu. Oh merasa takut seolah-olah melihat padahal enggak. Itu takut, ada yang seperti itu? Aku yakin kok banyak gitu ya. Takutnya tuh terus tiba-tiba barang jatuh apa gitu ya, enggak gitu juga sih. Enggak gitu juga. Gitu. Nah aku tuh bukannya kok menilai diriku sendiri bisa, tapi sudah beberapa kali ketemu dengan teman atau bahkan sudah yang bisa melihat ya memang berarti memang gitu sama-sama bisa lihat. Dan itu bukan kehendakku aku belajar ilmu tertentu atau punya amalan tertentu, enggak juga. Tapi memang ternyata dari kecil mungkin ya speknya udah dikasih dari yang sana gitu. Given ya Mas ya. Nah kayak gitu kan given. Given. Ya makanya spek kalian gini udah dari sana. Ya given. Nah, ya dalam arti kan kayak 6S gitu ya mungkin ya. Ya entah ya. Ya mungkin istilahnya itu ada banyak gitu loh Mas. Ya dalam arti kan untuk hal-hal seperti itu memang itu tidak bisa koyo kita pelajari secara ilmiah. Nah itu yang ya itu kan memang itu
given atau bawaan dari lahir mungkin bisa. Mungkin, tapi itu sih satu yang debatable ya. Jadi kalau itu bisa dipelajari secara ilmiah nggak, nyatanya di KUHP yang baru dimasukkan kok pidana santet segala macam. Itu untuk melindungi orang juga ya. Iya. Tapi maksudnya secara basically ilmu itu yang mungkin bisa melihat gitu loh Mas, bukan wilayahnya ke arah yang situ. Itu kan kayaknya nggak bisa untuk dipelajari secara ilmiah. Kayak mungkin kita belajar mobil kan ada tata caranya, kita harus nyetir kayak apa. Nah itu kan enggak, itu memang ya wis sudah didapat gitu ya. Enggak sampai situ kan. Enggak sampai segitu ya. Nah sampai sekarang masih bisa Mas ini? Ya, bisa sih. Bisa. Tapi sebetulnya aku pun juga nggak pengen gitu. Tapi sampai sekarang masih bisa, dan aku kalau kayak gitu itu malah berusaha berpikiran yo menghayalanku gitu. Jadi dialihkan ya. Aku paling dolo-doloan, maksudnya bukan beneran gitu. Tapi ya meskipun memang ternyata beneran ya sudah, kita hormati aja makhluk lain. Berarti masih sesekali di sana melihat apa? Iya. Sekali sana melihat apa? Iya. Banyak tempat sebetulnya seperti orang punya rumah ya, setiap tempat rumah tuh yo penunggu tuh yo ada. Dan aku bukannya sosokan bisa ngeliat, tapi ya itu karena nggak setiap rumah aku ngeliat pasti ada gitu, tapi beberapa kali itu ada, dan itu apa namanya ya menunjukkan makhluk seperti itu ada. Dan entitasnya itu ada ya? Iya memang ada. Mungkin nggak punya KTP aja kali. Mungkin ada yang mau buka ini jasa KTP makhluk gaib. Mereka ikut pemilu kali ya. Ya itu teman-teman, mungkin untuk pengalaman dari Mas Karim sedikit banyak menjelaskan tentang untuk pembelajaran kita ya, bahwa beberapa hal terkait entitas yang berbeda itu di dunia ini itu sebenarnya ada. Dan itu bisa terlihat secara wujud ya Mas ya, bagi orang yang mungkin diberi akses untuk melihat oleh yang Maha Kuasa gitu ya Mas ya. Istilahnya mungkin ada passwordnya Mas, mungkin. Barangkali ada passwordnya Mas, saya dibocori Mas passwordnya. Aku enggak, memang dari kecil. Ya. Oke. Ya, itu bisa jadi sebuah kelebihan, tapi juga bisa jadi mungkin sebuah ujian juga ya Mas ya. Iya. Takutnya malah jadi nggak percaya sama Tuhan atau mempercayai yang betul. Tetap kan kita tetap percaya kepada yang Maha Kuasa ya, Tuhan semesta alam. Hal seperti itu kan hanya ada di area level ya di bawahnya gitu ya Mas ya. Kira-kira pesan moralnya apa nih Mas untuk teman-teman sesuatu di sana dari Mas Karim yang mungkin punya pengalaman hal seperti itu dan bisa melihat tuh Mas, untuk teman-teman kita? Aku sih simply gini Mas, kita tuh memang mengakui mereka ada dan menghormati. Jadi gak usah ganggu. Ada yang kadang tuh wah nggak percaya atau ganggu atau nantang-nantang bahkan gitu. Ada yang seperti itu ya? Wah ada, dan aku ya maaf ini agak merinding aku. Pernah ada kejadian, mungkin cerita kapan-kapan ya. Itu ya maaf celaka gitu. Jadi, ada yang kayak gitu? Ada, pernah aku, bukan aku yang ngalami ya. Jadi orang lain mengalami. Jadi pernah kita di suatu tempat, jangan gini. Ya sudah, aku kayak gitu tuh aku nggak melakukan itu karena aku juga lillahi ta'ala, aku menghormati hukum mereka. Karena kita kan jalan akademis itu hanya hukum tertulis gitu, hukum ada segala macam ya banyak. Dan itu singkat cerita, maaf, orang itu meninggal. Jadi kita waktu itu sudah kita di tempat di situ aja, dia nggak suka keluar. Ada yang bukan kelompokku, pokoknya nganulah dari tempat lain gitu keluar, meninggal pagi-pagi. Ya kok nganu bener ya kan gitu kan. Aku ini cerita aja berarti ya mungkin nanti ini mungkin bisa kita ambil kesimpulannya ya Mas ya. Hormati. Dalam sebuah hidup itu ada hukum tertulis dan tidak tertulis ya. Tadi kan Mas Karim yang backgroundnya seorang hukum, itu hukum tertulis mungkin bisa diterapkan di tata negara ya Mas ya. Tapi untuk hukum tak tertulis itu kan biasanya ada di beberapa tempat ya Mas ya. Banyak tempat. Yang mungkin kita sebagai entitas manusia ya, kita juga harus menghormati itu ya Mas ya. Dalam tanda arti adalah bukan untuk apa-apa, tapi dalam arti yo kita yang punya adab
kita harus mempunyai adab dan juga kita harus menghormati makhluk-makhluk yang lain juga ya Mas ya, karena punya tata cara dan tata keramanya sendiri ya Mas ya. Oke, jadi untuk teman-teman ya, ini dari pelajaran ini adalah perlu diingat, ada hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Ini sedikit penemuan yang unik ya Mas ya, tapi itu memang ada ya Mas ya, contoh ceritanya ada, nanti mungkin kita bisa diceritakan di segmen selanjutnya ya Mas ya. Untuk yang hukum tak tertulis, penyebab kejadiannya seperti apa, ceritanya seperti apa. Untuk malam ini sampai di sini saja, tetap di Sesuatu di Sana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk tetap menonton channel kami